Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah khairul anam sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat amma ba'du. Kita sebagai umat Islam yang jelas tidak akan lepas daripada Baitullah, yaitu yang namanya masjid, sehingga dimanapun orang Islam jauh daripada masjid itu insya Allah akan jauh daripada petunjuk Allah. Dan barang siapa yang dekat dengan masjid insya Allah akan cepat mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena pada waktu itu Rasulullah pernah bersabda bahwa suatu saat akan terjadi, yaitu di zaman akhir terutama, banyak orang mendirikan masjid yang indah, menghiasi masjid-masjid, membangun masjid dengan indah, dengan ornamen yang bagus, tapi masjid itu jauh daripada petunjuk Allah. Karena apa? Karena mereka hanya suka membangun, kadang-kadang tidak suka untuk meramaikan masjid. Maka Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fasa ulaika ayyukuna minal mutadin. Yang kalau diterjemahkan, innama sesungguhnya, ya'muru orang yang memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, man amana billahi, yaitu siapapun orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa aqama sholatan, dan mendirikan sholat, wa ata zakah, dan membayarkan zakat, walam yahsya, dan mereka tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa, maka barangkali ulaika, mereka itu adalah ayyakunal minal mutadin, akan tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah maka tadi saya sampaikan bahwa orang yang jauh daripada masjid akan jauh daripada petunjuk Allah. Maksud daripada ayat ini diantaranya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang mau memakmurkan masjid. Maka apabila orang itu mengaku beriman kepada Allah tapi nyatanya jauh daripada masjid atau tidak suka mendatangi masjid, maka imannya akan agak diragukan. Walaupun memang iman itu juga bertingkat-tingkat, tapi paling tidak mereka masih mengakui adanya masjid dan masih mengakui adanya Islam, dan terlebih masih mengakui adanya Allah SWT. Itu pun masih tergolong daripada orang-orang yang beriman, walaupun mereka tidak mengamalkan atau sebagian saja yang diamalkan
semua itu tergantung daripada keimanan mereka. Yang selanjutnya yaitu adalah kecuali iman kepada Allah, juga iman kepada hari akhir dan mendirikan sholat. Nah, di manakah kita mendirikan sholat? Memang yang namanya sholat bisa didirikan dimanapun saja. Tapi yang lebih afdal mendirikan sholat adalah dengan cara berjamaah di masjid, yang berarti orang itu telah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ayat ini. Yang selanjutnya wa'ata zakah, dan mereka mau membayarkan zakat. Sedangkan zakat itu adalah bermacam-macam, tapi ya, secara garis besar ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat mal mungkin tidak semua orang mampu melaksanakan, karena semua itu adalah hubungannya dengan masalah nisab. Walaupun mereka itu adalah orang yang imannya kuat, kalau memang mereka tidak mempunyai harta yang cukup senisab, mereka tidak wajib membayarkan zakat. Tapi ada zakat yang paling penting dan yang sifatnya adalah secara individu, yaitu zakat fitrah yang dilaksanakan pada tiap-tiap tahun pada akhir bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan adalah termasuk yang disebut dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh fadilah, atau yang disebut dengan shahibul fadilah. Maka akan sangat merugi kalau kita melalaikan kegiatan-kegiatan hubungannya dengan bulan Ramadan yang biasanya, kecuali kita berpuasa di bulan Ramadan, kita pun ada kegiatan-kegiatan yang tidak terbiasa dilakukan di luar bulan Ramadan sehubungan dengan kegiatan manusia masing-masing dalam hal mencari ma'isyah atau mencari kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Namun apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.